Pagi yang tenang di desa Katol mendadak menjadi mencekam karena terdengar suara teriakan wanita meminta tolong. Warga yang mendengar suara teriakan tersebut kemudian keluar rumah dan menuju sumber teriakan. Dan ternyata sumber teriakan tersebut berasal dari rumah Desi Firdayanti, wanita berusia 28 tahun yang baru saja menikah. Sesampainya di rumah Desi, warga melihat Iyep suami Desi bersimpah darah. Warga langsung membantunya untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, nyawa suami Desi tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka tusukan yang dialaminya. Lantas, siapa yang menusuk Iyep? Jadi begini ceritanya. Kasus penusukan berawal saat Diki mengirim pesan kepada Desi yang baru saja menikah dengan Iyep. Diketahui Diki adalah mantan pacar Desi. Pesan yang dikirimkan Diki ditujukan kepada suami Desi yang berbunyi, "Tolong nitip salam ke Desi, jangan lupa tersenyum dan bahagia." Demikian isi pesan singkat Diki ke Desi yang ditujukan untuk suaminya. Iyep yang berada tidak jauh dari Desi langsung merebut handphone dan membaca pesan tersebut. Iyep kerap membalas pesan yang dikirim Diki untuk Desi. Bahkan Iyep juga kerap membagikan kemesraannya dengan Desi dan dikirimkan ke Diki. Diki yang sudah tergila-gila dengan Desi merasa sakit hati saat ditinggal menikah dengan Desi. Diki tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dipacarinya selama kurang lebih 5 tahun menikah dengan pria lain. Diki kerap mengungkapkan kekecewaannya dan mengirimkannya kepada Desi. Bahkan Diki juga kerap mengirimkan pesan tantangan kepada Iyep untuk berkelahi. Namun tantangan tersebut diabaikan oleh Iyep. Diki mencari tahu keberadaan Desi dan berniat untuk datang ke rumahnya. Tekad Diki untuk mencari rumah Desi dan Iyep sudah bulat dan berniat untuk menemuinya. Pada hari Sabtu 24 November 2018 dini hari, Diki berangkat menggunakan sepeda motor dari rumahnya yang berada di Desa Kembangan, Kebomas, Gresik untuk mencari rumah Desi dan Iyep yang berada di Desa Katol, Kecamatan Geger, Bangkalan, Jawa Timur. Tidak lupa ia juga membawa belati yang diselipkan di balik jaketnya. Setelah sampai di Desa Katol, Diki yang tidak mengetahui pasti keberadaan Desi, akhirnya bertanya kepada salah seorang warga yang sedang memberi makan sapi. Warga tersebut bernama Marli. Tanpa ada rasa curiga, Marli menunjukkan rumah Desi dan Iyep. Kemudian Diki langsung menghampiri rumah yang telah ditunjukkan oleh Marli. Sesampainya di rumah tersebut, Diki langsung mengetuk pintu. Pada saat itu sudah masuk waktu subuh. Mendengar ketukan pintu, Desi yang sudah terbangun akhirnya pergi membukakan pintu dan penasaran siapa yang mengetuk pintu pagi-pagi seperti ini. Ketika pintu dibuka, Desi terkejut. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Diki, mantan kekasihnya. Desi menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ke rumah. Lalu Diki mengatakan ingin bertemu dengan Iyep suami Desi. Desi mengatakan pada Diki bahwa Iyep masih tertidur. Namun Diki terus memaksa Desi untuk membangunkannya. Kemudian Desi menyuruh Diki untuk menunggu di musola di dekat rumahnya dan tidak membuat gaduh saat bertemu. Lalu Desi masuk ke kamarnya untuk membangunkan Iyep. Diam-diam ternyata Diki membuntuti Desi. Ketika Desi hendak membangunkan suaminya, Diki melihat Iyep sedang tertidur hanya menggunakan celana dalam. Diki yang dipenuhi rasa cemburu, akhirnya mengeluarkan belati yang ia selipkan pada jaketnya, lalu menusukkannya ke tubuh Iyep. Setelah menusuk Iyep, Diki kabur meninggalkan rumah tersebut. Desi yang melihat suaminya tertusuk, lantas berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar dan menghampiri sumber suara. Warga yang melihat keadaan tersebut segera membawanya ke rumah sakit. Namun nyawa Iyep tidak tertolong. Menurut beberapa sumber,
Desi dan Iyep menikah secara siri, dan Desi dijadikan sebagai istri kedua. Namun sebenarnya, Desi masih menyayangi Diki. Pernikahan Desi dan Iyep bisa terjadi karena pendekatan Iyep kepada orang tua Desi. Hal itu yang membuat Diki menjadi geram. Setelah 4 hari menjadi buronan polisi, akhirnya Diki ditangkap di terminal Nganjuk. Saat ditangkap, Diki sempat memberontak dan memberikan perlawanan terhadap polisi. Lalu polisi berhasil melumpuhkannya dan menembakkan peluru di kakinya. Kemudian Diki dibawa menuju ke Bangkalan. Saat dilakukan interogasi, Diki mengakui telah membunuh Iyep Muhu lantaran ia sakit hati kepada Iyep yang telah menikah dengan Desi, yang merupakan mantan pacarnya. Diki juga mengakui bahwa ia sakit hati lantaran Desi hanya dinikah secara siri dan menjadi istri kedua, dan Desi kerap mendapat tindakan kekerasan dari Iyep. Akibat dari perbuatannya tersebut, Diki dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian berkasnya diserahkan ke kejaksaan, lalu kemudian Diki menjadi pesakitan di pengadilan. Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya, yakni 20 tahun penjara. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi video tentang seorang lelaki yang dibutakan oleh rasa cemburu, tega menghabisi nyawa suami mantan kekasihnya, yang sudah ia pacari selama kurang lebih 5 tahun. Dari video ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh, rezeki, dan maut itu sudah ada yang mengatur. Jika memang bukan jodoh, maka ikhlaskanlah. Berpikir dahulu sebelum bertindak, jika tidak ingin menjadi seperti yang ada dalam video ini. Semoga nyawa almarhum diterima di sisinya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan hati. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.